Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertamanya pengenalan, kita bahas dulu apa yang mau kita bahas. Ini kita untuk kedepannya kita akan belajar bahasa C, bahasa program bahasa C, yaitu pengembangan dari bahasa C. Kita pakai IDE itu dev, IDE itu dev C++. Nah, IDE atau kalau Netcode++ begini itu bukan IDE namanya. Nah, kita pakai itu dev atau sebagai compilernya sekaligus. Jadi kita cari dulu alatnya yang kita pakai. Dev C++. Nah, langsung buka di search fork saja. Search fork. Begini dia logonya, logo devnya. Begini yang kita pakai. Terus klik ini, maka dia akan mendownload sekitar 50,4 MB. Tapi kita download, silakan download, klik ini. Tapi kemarin saya sudah download, makanya saya tinggal install. Sekarang kita cari ke cara installnya. Kita klik 2 kali. Tunggu sampai klik yes. Dia sudah muncul. Tunggu sampai unpacking data. Ini sampai 100%. Nah, kita nanti akan mulainya dari dasar. Kita belajar dulu bab 1 itu pengenalan bahasa C yang terdiri dari 1.1 pengenalan awal mencetak di layar. Awalnya mungkin main program dan mencetak di layar 1.2. Nah, ini dan sebagainya seperti pengenalan nama dan jenis variabel, penentu format, escape sequence. Ininya apa nanti kita pelajari. Escape sequence mungkin dia 100. Oke. Nanti kita lanjut tuh. Oke. Agree. Next. Install. Ini tunggu sampai selesai lagi. Nah, untuk ini kita bahas juga penentu format 1.4 penentu format. Ini nanti bisa acak-acakan yang mana duluan, tergantung pembahasan kita nanti. Ini dan sebagainya dan seterusnya. Terus bab 2 kita sudah mulai masuk di pengenalan konstanta dan numerik. Ini juga banyak dan sebagainya. Kita antar lanjut sambil menunggu. Di sini hanya ada fungsi konstanta dan numerik. 2.1 konstanta, 2.2 fungsi numerik. Bab 3 nanti kita akan pelajari lagi percabangan bersyarat.
bersyarat 3.1 if else, pokoknya ini yang kita bahas dan sebagainya, masih banyak. Terus kenapa pentingnya kita belajar program? Karena program, mungkin beberapa kehidupan kita sudah menggunakan program seperti kendali otomatis yang menggunakan microcontroller, itu juga menggunakan bahasa, tapi dia bukan bahasa sih, kita pakai Arduino namanya. Terus seperti kita dalam kendali kita kerja di PLN nanti, ketika kita di kerja kantor, itu semua menggunakan program. Ketika kita bahkan Windows atau Office yang kita gunakan itu pakai menggunakan program, baik itu beberapa bahasa, tapi pada dasarnya beberapa program itu mempunyai basic atau dasar sama. Jadi kita pelajari dari awal, dan yang mudah saja itu bahasa C. Nah, sudah kadang-kadang bentuk sintaksnya saja yang berbeda, bahasa C, C++, C Sharp, Pascal, dan bahasa-bahasa program yang lain, Java, itu semua sama. Tapi kita pelajari perlahan saja sambil kita tunggu installnya. Kita pelajari perlahan. Seperti juga buat game, nanti juga saya akan buat tutorial membuat game pakai Unity, Game Maker, dan lain-lain. Tapi kita tetap basicnya kita harus punya pengertian tentang bahasa program. Jadi kita pelajari dulu bahasa program, bahasa C. Nanti kita pelajari lagi yang lain setelah bahasa C-nya itu agak mantap. Nah, karena setelah C ada pengembangan dari bahasa C itu ada C++, pengembangan C++ yang berorientasi objek itu ada namanya C Sharp yang C pagar itu. Nah, kita buka aplikasinya, sudah diinstal, langsung running. Sebenarnya bisa juga pakai Notepad. Nah, seperti yang saya pakai ini Notepad++, tapi untuk lebih memudahkan penggunaan kita pakai saja dev C++. Oke, sudah terbuka. Nah, seperti inilah bentuknya. English, ada bahasa lain tidak? Oke, bahasa Inggris. Next. Ini pengenalan, konfigurasi. It's recommended that klik yes. Oke, maka kita klik yes. Ini new file, source file. Ini sudah masuk. Nah, seperti inilah. Ketika kita pelajari ekstensi, kita ada di sini ada ekstensi C++, ada C saja. Jadi nanti kita ini resource script. Kita pelajari C. Jadi kita save-nya menggunakan C. Ini ekstensi. Kita save di mana dulu? Di YouTube. Folder saya YouTube. Kita save saja. Tes .c. Ini ekstensi sudah diganti. Di sini maka tes .c. Selamat datang di belajar bahasa C. Oke, untuk tutorial mendownload dan menginstal dev dan pengenalan awal, untuk dev dan apa itu fungsi program, saya rasa cukup. Tunggu video, jangan lupa subscribe channel saya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, terima kasih.